saya Nurlaili Ramadhani Faraya dari Prodi Psikologi Islam kelas 1D dengan NIM akhir 148. Di sini kalian tahu nggak aku mau ceritain tentang apa ya? Diam-diam ya, aku bakalan kasih tahu aku mau ceritain tentang apa. Aku bakalan ceritain tentang film yang berjudul Aku Tak Membenci Hujan. Cerita Aku Tak Benci Hujan, kalian harus tahu siapa sih tokoh-tokoh Aku Tak Benci Hujan itu. Kalian tahu sih tokohnya tuh terkenal, mana cantik, ganteng, pintar, iya lucu banget pokoknya. Nih aku bakalan kasih tahu tokoh-tokoh Aku Tak Benci Hujan. Itulah tokoh-tokoh dari Aku Tak Membenci Hujan. Sebelum aku lanjutin cerita ke Aku Tak Membenci Hujan, kalian dengerinnya sambil duduk boleh, duduk juga boleh, tapi jangan sampai merem ya. No. Tidak boleh. Udah siap dengerin cerita belum? Udah? Oke. Pada zaman dahulu kali ini aku serius. Di film Aku Tak Membenci Hujan ini menceritakan tentang seorang karang samudra Danaswara. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki traumatis sejak kecil karena diperlakukan kasar oleh ibunya. Nggak cuma diperlakukan kasar, tetapi juga dia diperlakukan dihina, dimaki, dibenci. Dia ada tapi tidak dianggap, dan kehadirannya itu selalu tidak diinginkan oleh ibunya. Ibunya itu selalu benci dia intinya. Terus sehingga dia menyebabkan memiliki 3 kepribadian. Tiga kepribadian. Yang pertama, dia menjadi seorang karang samudra yang baik, yang pintar, suka menolong, yang akan mempunyai rasa kasih sayang yang banyak. Terus yang kedua, dia akan menjadi seorang Banu. Banu itu adalah anak kecil yang memiliki rasa ketakutan. Terus yang ketiga menjadi Aga. Aga itu dia tuh menjadi seorang yang pemberontak, yang keras, yang pemberani. Sekarang kenapa hujan-hujanan? Ayo payungan sama gue, Sang. Segitu doang ya, lo? Iya, lo! Ngapain lo meluk-meluk gue? Siapa lo? Siapa lo? Masa lo mendadak lupa sama gue? Oh, temennya Karang. Di sini selain membahas tentang traumatis masa kecil, di sini juga membahas tentang masa-masa percintaan di bangku SMA. Kalian tahu gak sih? Juga menceritakan tentang kekeluargaan. Tuh. Oke, di sini aku mulai cerita dari awal sampai akhir. Sebelum aku mulai cerita, aku bakalan ngasih tahu kalian silsilah keluarga dari Karang Samudra Danaswara. Nah, Karang itu adalah anak sulung, anak pertama dari Andira. Terus Andira itu siapa sih? Andira itu ibu dari Karang Samudra Danaswara. Nah, Karang ini kan anak sulung, berarti otomatis ada adiknya. Nah, adiknya itu bernama Laut Biru Danaswara. Kemudian ada ayahnya yang bernama Pramana. Nah, setelah kalian mengetahui silsilah keluarga Karang Danaswara, aku akan mengenalkan kalian tentang percintaan seorang Karang Danaswara. Nah, dia tuh di SMA itu tertarik sama yang namanya Launa. Launa itu adalah gadis yang ceria, yang cantik, yang bisa membangun suasana, yang bisa menjadi seorang karang samudra itu nyaman di depan. Oke, baik, aku bakalan ceritain Aku Tak Membenci Hujan dari si Launa pindah ke sekolah sekarang sampai si Launa itu tahu kepribadiannya Karang, tahu masalahnya Karang, sampai juga ibunya itu sudah berdamai dengan Karang, sudah menerima Karang. Nah, awalnya gini teman-teman, si Launa pindah dari sekolah lama ke sekolahnya sekarang. Nah, kebetulan si Launa itu sekelas sama si Karang, dan pas perkenalan, Pak gurunya itu minta kalau si Launa itu duduknya di dekatnya si Karang. Jadi mereka
Launa kan nggak tega liatnya kalau si Karang tuh kayak gitu. Terus si Launa tuh diam-diam tuh ngikutin si Karang. Nah si Karang tuh kan pakai mobil, dia tuh bener-bener berhenti di kayak lapangan atau ya kayak di pinggir danau gitu. Dia berhenti kayak dia tuh kayak ngeringkih kayak nggak mau kayak ketakutan, kayak trauma, rasa traumanya tuh kayak balik lagi gitu loh. Nah gitu, terus dia tuh keluar dari mobil hujan-hujanan, si Karang itu kayak bener-bener tuh gitu-gitu, terus kayak gini-gini terus gitu kan si Karang. Ya Launa datang. Nah sekarang itu kembali memunculkan dirinya itu menjadi Banu. Banu adalah jadi anak kecil yang akan banyak takut, rasa takutnya dia tuh bener takut, mama gitu. Dia takut kalau ada petir. Nah terus Launa datang meluklah si Karang, tapi Karang itu maksudnya jadi Banu gitu loh. Nah udah lama kelamaan terus akhirnya Kak Banu jadi Aga. Aga itu adalah sosok yang keras, memberontak, kayak kayak gimana ya, kayak bisa dibilang jahat gitu loh. Nah gitu. Nah habis itu tiba-tiba habis dipeluk tuh si si Banu jadi berubah jadi Aga. Terus Launa didorong lah sama si Aga itu. Nah singkat ceritanya Launa jadi mulai paham, maksudnya apa ini, kok punya banyak kepribadian gini. Dan akhirnya suatu ketika hari esoknya si Launa itu tanyalah ke teman-temannya si Karang, teman-teman lamanya dia, kayak teman dekatnya si Karang. Dia nanya, Karang itu kemarin gue tadi malam ketemu Karang, dia gini. Terus teman-temannya itu dia bilang gini, nanti lo bakal tahu sendiri gitu. Jadi rasa penasarannya lalu semakin membesar gitu. Hanya dia dekat sama sekarang, dia mepet terus sekarang kan. Nah habis mepet, maksudnya tuh mepet dalam artian tuh dia ngedeketin terus sekarang. Nah ada tuh di mana si Launa itu dibully sama teman sekolahnya. Nah teman sekolahnya itu tuh yang suka sama Karang. Nah dia tuh nggak terima kalau si Launa itu dekat sama si Karang. Nah dia tuh intinya tuh dia pas lewat itu dia mau dibulinya tuh dalam hal kayak disiram pakai air pel, tau nggak air pel? Nah gitu, air pel nah tapi kan dia ngumpet-ngumpet dulu dong, ini yang si circle yang gak suka sama si Launa, dia ngumpet-ngumpet dulu. Terus lihat Launa, terus dia ambillah air, terus mau disiram. Tiba-tiba si Karang datang ngelindungin kayak gitu. Jadi si Launa kayak tambah kagum dong sama si Karang. Nah mulai di situ dia mulai deket, dan akhirnya dia tahu bahwa Karang itu memiliki 3 kepribadian itu. Jadi Karang yang akan kasih sayang ya. Karang itu adalah sosok yang disayang sama si Launa. Kan ada 3 tuh kepribadian, Banu sama si Aga. Nah Banu sama si Aga tuh yang gak disuka sama si Launa karena ya gitu, karena agak keras, dan Aga juga gak suka sama si Launa. Dan Banu itu cuma anak kecil yang penakut gitu. Nah Karang itu adalah sosoknya bahwa disayang sama si Launa, kayak aku sayang banget sama Karangnya gitu. Nah itulah. Tapi dia tuh, Launa itu tuh adalah sosok yang benar-benar menemani Karang, kayak mau Karang jadi Banu, mau Karang jadi Aga, dia tuh tetap selalu ada di sisi, selalu ingin ada di sisinya si Karang, selalu berada di sisinya Karang, kayak menenangin si Karang supaya kembali lagi jadi dirinya sendiri gitu. Karang kan juga mulai lama-kelamaan mulai nyaman dong ya sama si Launa, karena dia tuh pernah bilang gini, gue kalau di dekat Launa tenang banget gitu, kayak beda gitu. Nah itu kisah percintaan mereka yang lama kelamaan kalau ada apa-apa tuh Launa atau Karang itu telepon lah, maksudnya saling telepon gitu. Dan kalau Karang lagi ada masalah, Launa selalu ada gitu. Jadi si Karang tuh kayak bisa kembali ke dirinya sendiri gitu loh, kayak ditenangin sama si Launa, dia bisa kembali ke dirinya sendiri.
akhirnya suatu ketika Karang sama Launa jadian tuh. Nah tadi kan aku udah jelasin, udah nyeritain tentang percintaan si Karang dan si Launa. Nah terus di sini aku bakal nyeritain tentang Karang di keluarganya itu seperti apa. Kenapa sih gini, kenapa kalian bertanya-tanya nggak, kenapa ya Karang itu kan cuma satu orang tapi kok bisa jadi Banu, bisa jadi Aga, bisa jadi Karang balik lagi, itu kenapa ya, kok bisa segitu, berarti itu cuma satu orang. Nah itu semua karena rasa traumatis seseorang, rasa traumatis Karang yang diberikan oleh mamanya dari kecil. Mamanya itu namanya Andira. Mama Andira itu tuh kenapa sih Mama Andira itu membenci Karang? Kenapa sih Mama Andira itu tidak menganggap Karang itu ada? Kenapa sih Mama Andira itu menyiksa Karang, membenci Karang, tidak suka dengan Karang? Kalau ada itu kayak rasanya tuh pengen menjauh. Nah gitu-gitu tuh karena Mama Andira itu awalnya kan Mama Andira itu bersuami dengan Pramana. Nah Pramana itu punya kakak yang namanya Pradipta. Nah Pradipta ini tuh sifatnya itu kayak yang jahat, yang obsesi dengan Mama Andira ini, karena Mama Andira ini tuh dia itu artis yang terkenal banget, dan dia tuh menjadi penulis yang sangat terkenal. Jadi itu Pradipta tuh mengagumi si Mama Andira, dan dia tuh tidak bisa mendapatkan Mama Andira, tapi yang bisa mendapatkan malah adiknya. Dan Pradipta itu obsesi lah dengan si Andira itu. Nah di suatu ketika, di suatu malam, kan itu kan masih satu rumah dong sama Pramana, Pradipta, Andira, mamanya si Pradipta sama si Pramana itu, nah serumah. Nah terus tuh suatu malam itu tuh Pradipta tiba-tiba ke rumahnya ke kamarnya si Andira dan melakukan hal yang tak senonoh dan menyebabkan si Mama Andira itu hamil karena. Nah gara-gara itu kan si Mama Andira itu kayak takut, trauma, kayak takut banget sama Pradipta, dan dia tuh ingin menggugurkan kehamilannya, tapi itu ditahan oleh mamahnya dan oleh Pramananya, dan nggak boleh digugurkan mamanya, pokoknya tuh sampai melahirkan gitu. Nah gara-gara itu semua Karang lahir, dan Mama Andira itu membenci Karang sejak lahir, karena dia tuh kayak benci banget, kenapa anak ini harus lahir, kenapa ada dia, kenapa gitu. Dia tuh benar-benar meluapkan semua rasa emosi, rasa trauma, rasa kecewa, rasa sedih itu ke si Karang. Nah dengan cara dia menyiksa Karang, membenci Karang, menganggap Karang itu tidak ada, dan dia tuh kayak benar-benar menganggap Karang itu kayak boneka, kayak benar-benar dimainkan seenaknya gitu. Pernah di suatu ketika di hujan yang sangat lebat, penuh banyak petir, dari sana dari sini petir banyak banget. Nah itu malam-malam Mama Andira itu sedang sama Karang. Nah Karang itu tiba-tiba diturunkan di tengah jalan. Nah terus tuh jalan di tengah jalan, dan gara-gara itu si Karang takut akan hujan yang ada petirnya. Jadi tuh dia kalau mendengar hujan yang banyak petirnya itu dia jadi bisa berubah jadi Banu. Ya aku takut, aku gini. Nah itu terus bisa juga jadi Aga gitu. Nah terus singkat ceritanya habis gitu kan nah terus pas udah besar itu Pradipta kan habis dari luar negeri, terus dia balik lagi ke Indonesia, dan ke Indonesia kan ketemu lagi sama si mamanya Karang dan Karang. Nah di suatu ketika di acara apa, mamanya Karang itu diteror sama si Pradipta, dan Pradipta itu masih berobsesi sama si mamanya Karang atau Andira itu. Nah di acara tersebut tuh Karang itu menyelamatkan si mamanya dari Pradipta. Nah singkat ceritanya itu ada unsur tembak-tembak gitu kan. Nah si Karang kenal lah tembakannya mamanya Andira itu
kena sekarang karena mama Andira itu tuh mau membunuh si Pradipta, tapi malah meleset ke si Karang, dan akhirnya Karangnya ketembak. Terus akhirnya Karang masuk rumah sakit, dan terus pas di sana itu Karang itu juga dulu menulis surat tentang mama Andira itu, aku pengen disayang, pengen peluk, mau nggak, boleh nggak peluk sekali lagi, boleh nggak peluk satu kali aja gitu kan. Nah terus dia membaca surat itu yang dulu ditulis oleh si Karang dan dibaca dong sama si mama Andina. Terus mama Andina tersentuh, kayak tersentuh hatinya. Jadi pas singkat ceritanya, pas si Karang sudah siuman, mama Andina itu jadi sayang sama si Karang, jadi damai, iya aku gitu kan, kayak sayang banget sama si Karang. Tapi si Karang itu malah malah muncul kepribadian lain lagi, yaitu yang namanya Arutala. Dimana Arutala itu tuh dia tuh sosok yang tuli, yang nggak bisa dengar apa-apapun, terus dia tuh harus pakai alat bantu dengar gitu loh. Terus dia tuh juga nggak pintar di sekolah, tuh dia bodoh, bisa dianggap bodoh, nggak pintar dalam pelajaran, tapi dia pintar dalam melukis. Tapi dia tuh suka kesunyian. Nah dia tuh karena kasih sayang orang tua, kasih sayang mamanya itu tuh menyebabkan munculnya Arutala, karena dia tuh kaget, kok mama Andina tuh bisa baik sama ya. Jadi itu dia tuh menimbulkan rasa rasa kayak kaget, terus menjadikan seseorang itu jadi Arutala gitu. Nah dan kalian juga bertanya-tanya nggak sih, kenapa sih mamanya tuh kan dulu kan membenci Karang, menyiksa Karang, tapi kok Karang tuh masih bisa dapat fasilitas mobil, bisa sekolah, bisa dapat uang saku, dan masih bisa tinggal sama mamanya, padahal kan mamanya kan membenci Karang gitu kan. Nah itu tuh gara-gara papa tirinya yaitu Pramana dan adiknya si Karang yaitu Biru, Laut, dan Iswara. Nah itu tuh mereka tuh sayang banget sampai sekarang, kayak dia lebih mendukung Karang, maksudnya tuh dia meluk Karang, memberikan Karang itu rasa kasih sayang gitu loh. Kalau di dunia itu tuh masih ada yang sayang sama si Karang gitu. Nah tuh, terus kalau ke dampak psikologisnya ya, bukan dampak sih, hubungan psikologis sama cerita film ini, Aku Tak Benci Hujan itu, yang pertama dapat mengendalikan. Nah kemudian yaitu ada penerimaan diri atau self acceptance. Nah dimana di film ini tuh menjelaskan bahwa si Karang itu menerima kenyataan hidupnya, bahwa dia tuh dibenci oleh mamanya, disiksa oleh mamanya, gak disukai oleh mamanya, gak dianggap ada oleh mamanya. Nah itu dia menerima, tetapi dengan rasa-rasa trauma, dan menyebabkan dia memiliki berbagai macam kepribadian. Nah kalau dihubungkan di psikologi, nah ini termasuk di psikologi humanistik, yang dimana termasuknya itu lebih mengarah ke aktualisasi diri, yang dimana itu seseorang belajar menerima dan menerima dirinya itu secara utuh gitu. Terus yang keempat adalah empati dan hubungan sosial. Nah di sini itu menjelaskan bahwa empati dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar itu sangat membantu seseorang itu pulih. Nah contohnya itu Launa. Nah Karang itu ada sosok Launa yang bisa menenangkan dirinya, dan yang bisa mengerti dirinya, dan bisa menjadikan Karang itu menjadi Karang seutuhnya. Nah itu tuh karena ada sosok Launa yang benar-benar tulus mencintai si Karang, dan Karang juga merasakan ketulusan cintanya. Jadi dan dukungan dari si Launa kan, Launa kan orang tersayang. Nah itu dukungannya tuh menyebabkan proses penyembuhan mental itu tuh lebih cepat daripada dia menyembuhkan ke psikiater. Ya itu bisa, tapi lebih cepat lagi itu sama orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang tersayang kita itu biasanya jauh lebih cepat juga. Seperti itu sebenarnya. Oke, mungkin penjelasan dan cerita
singkat saya kurang lebih seperti itu. Oh ya, ada kesimpulan dari cerita Aku Tak Benci Hujan, yaitu kesimpulannya. Nah, kesimpulannya dari Aku Tak Benci Hujan ini yaitu adalah perjalanan seseorang yang menghadapi berbagai macam cobaan di hidupnya, menghadapi kalau secara psikologisnya itu menghadapi kehilangan, menerima diri, dan menemukan di balik penderitaan. Terus secara psikologis juga film ini itu menceritakan tentang pentingnya memaafkan, menerima emosi, dan bangkit dari luka batin. Kayak kita juga kalau kita punya rasa traumatis itu kita tuh jangan tenggelam dalam rasa trauma itu. Kita tuh harus bangkit dan harus bisa keluar dari zona yang sangat menyakitkan itu. Mungkin kurang lebihnya dari saya. Kalau dirasa kurang cukup, kurang mengerti dari cerita-cerita saya, bisa lihat di tele atau di view tentang Aku Tak Benci Hujan. Oh ya, aku ada pantun terakhir gini. Enten kupat nyeblong ting santen cakep menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, dari film Aku Tak Benci Hujan ini ada terkaitannya dengan psikologis, yaitu dari aspek emosi, trauma, penerimaan diri, dan penyembuhan mental dan rasa traumanya itu. Terus yang satu ada tema emosi dan regulasi diri. Nah, film ini tuh menggambarkan bagaimana tokoh utama itu berusaha mengelola emosi sedih, kecewa, kehilangan akibat pengalaman masa lalu. Kayak si Kara itu emosi banget dengan kenapa dirinya tuh dibenci oleh mamanya, kenapa padahal aku juga nggak salah apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, aku di dunia ini juga lahir karena mereka, aku juga nggak ingin lahir di dunia ini gitu. Terus dalam psikologis ini termasuk regulasi emosi, yaitu kemampuan seseorang mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi agar tidak merusak diri sendiri atau orang lain. Terus yang kedua ada trauma dan proses penyembuhan. Tokoh dalam film ini menghadapi trauma masa lalu, yaitu trauma masa kecil yang diberikan oleh mamanya yang sangat amat menyakitkan hati si Karang. Psikologisnya ini berkaitan dengan post traumatic growth, proses ketika seseorang belajar menerima luka batin dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat setelahnya. Jadi tuh kalau Karang itu kayak proses penyembuhan biar dia tuh lebih kuat lagi gitu, hatinya itu dia lebih kuat lagi, bisa keluar dari zona nyaman yang menyakitkan itu, proses penyembuhan. Terus yang ketiga ada penerimaan diri atau self acceptance, yang dimana film ini menonjolkan perjalanan tokoh atau perjalanan Karang untuk menerima kenyataan hidup bahwa dia tuh disiksa, disakiti, dihina, tidak dianggap oleh mamanya. Terus dalam ini tuh termasuk ke dalam psikologis humanistik, yaitu aktualisasi diri, atau dimana saya belajar menerima dan memahami dirinya secara utuh. Jadi tuh ya kita tuh kayak memahami bahwa diri kita itu tuh bisa loh jadi diri sendiri, yaitu bisa jadi karang gitu loh. Kalau si Karang kan dia menyembah keberbedaannya, dia tuh hanya itu bisa menjadi karang. Terus yang keempat itu ada empati dan hubungan sosial, yang dimana interaksi antara Karang ini menunjukkan pentingnya dukungan sosial dan empati. Jadi tuh kayak gini, kan tadi kan aku juga cerita tentang si Launa kan. Nah, si Launa itu tuh adalah sosok yang disayangi oleh si Karang, dan sosok yang selalu ada di samping Karang, yang selalu menemani Karang saat kayak kepribadiannya itu kambuh, kayak
tiba-tiba jadi Banu, tiba-tiba jadi Aga, terus tiba-tiba jadi Anutala, terus jadi lagi Karang. Nah itu tuh dukungan sosial di lingkungannya itu tuh sangat membantu proses penyembuhan dari trauma-traumatik tersebut, karena kita tahu bahwa orang itu tuh tulus dengan kita, selalu ada dengan kita, membuat kita nyaman, membuat kita tenang. Itu tuh bisa membuat kita tuh lebih sembuh dari rasa trauma-trauma yang lalu gitu. Nah, terus kesimpulan dari semua ini yaitu film Aku Tak Benci Hujan ini menggambarkan perjalanan psikologi seorang tokoh atau seorang anak ini menerima diri dan dalam menerima diri, menghadapi kehilangan dan menemukan makna di balik penderitaan yang dialami selama ini, dari masa kecil sampai dia udah sebesar itu, sampai dia dewasa gitu. Terus secara psikologis, film ini menceritakan tentang pentingnya menerima emosi, memaafkan dan bangkit dari luka batin. Jadi tuh karena itu bisa bangkit dari luka batin yang dia sudah rasakan sejak kecil gitu. Intinya ceritanya itu intinya aku punya pesan buat ibu-ibu di sana atau buat calon-calon ibu di sana, kalau anak itu tuh nggak salah apa-apa. Kan anak itu ada karena kalian gitu loh. Jadi kita sebagai anak itu nggak ingin, kalau kita tuh juga nggak pengen kalau kalian tuh melahirin kita, itu kita juga nggak pengen, kita juga nggak bisa nentuin siapa orang tua kita, siapa yang ngelahirin kita, itu kita juga nggak bisa milih, itu tuh sudah takdir. Jadi buat kalian para orang tua atau buat kalian calon-calon orang tua, kalau kalian punya anak itu sebisa mungkin dijaga ya, karena kalian nggak tahu seberapa besar ucapan kalian menyakiti hati kita. Kayak menurut kalian itu kayak biasa, tapi di hati kita tuh juga nyesek gitu loh. Nah jadi jadi tuh bijak-bijak aja kalau menangani anak. Kan anak itu juga stabil gitu loh, maksudnya tuh masih labil gitu. Kita sebagai anak juga masih bingung menentuin arah kita tuh di mana gitu. Jadi sebisa mungkin orang tua itu bisa mendidik kita tuh jadi lebih baik, tapi tuh dengan cara yang pas gitu loh. Jangan menjadikan kita tuh malah ke-strict atau kayak menjadi tekanan mental kita sendiri gitu. Dan apa ya, intinya jadi orang tua lah yang membuat anak-anaknya kelak. Cinta itu gak bisa dijelaskan seberapa besarnya. Kita kan juga Orang mungkin bisa menilai cinta itu ya, sebesar aku tahu dunia, semua itu manusia biasa, seluas tapi samudra, atau gimana ya, bahkan setinggi langit. Tapi gak ada satu orang pun yang bisa menakar ya sebelum seberapa aku besar tutup, cinta itu aku dengan ada logika. pantun, kalian bilang cakep, oke? Maka dari itu aku minta maaf, santan, karena aku hanya bisa mencintaimu secara sederhana, menambil lebat, nyaman sesederhana banget. jantung yang selalu berdetak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.